Jumlah orang kaya di Indonesia justru bertambah saat pandemi corona melanda di 2020. Mengutip laporan Credit Suisse, jumlah orang dengan kekayaan di atas 1 juta dolar Amerika Serikat di Indonesia sebanyak 172 ribu orang, atau bertambah 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut laporan tersebut, jumlah orang kaya di tanah air bertambah karena kenaikan harga aset yang didorong oleh suku bunga rendah yang berlaku. Bagi para jutawan, penghasilan mereka bukanlah melulu dari gaji bulanan, melainkan juga dari hasil investasi. Jika dibandingkan dengan seluruh populasi Indonesia, maka jumlah jutawan ini hanya 0,1% dari populasi yang ada. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia diperkirakan akan menerima investasi hingga 60 miliar dolar Amerika atau sekitar 864 triliun rupiah hingga 6 tahun ke depan. Dari perkiraan investasi tersebut, sekitar setengahnya sudah disepakati melalui tanda tangan komitmen kerjasama. Luhut mengatakan nilai investasi tersebut berasal dari China, Australia, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya. Salah satu investasi besar berasal dari perusahaan asal Korea Selatan Hyundai yang juga menggandeng LG untuk membangun pabrik baterai litium hingga mobil listrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 10,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Keuangan memberikan sinyal akan terus mengkaji sektor-sektor yang kemungkinan masih membutuhkan tambahan insentif selama pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancaranya di forum CNBC Indonesia Economic Update menyatakan sektor-sektor yang dimaksud dapat meliputi transportasi, perhotelan, dan restoran yang hingga saat ini masih terpuruk karena pandemi corona. Sejauh ini pemerintah sudah memperpanjang relaksasi pajak untuk sektor properti dan kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021. Insentif di sektor properti berupa diskon PPN 100% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah, serta diskon PPN 50% atas rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar sampai 5 miliar rupiah. Sementara di sektor otomotif, pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk pembelian mobil baru. Ekspor China secara tak terduga melonjak pada bulan Juni dengan tumbuh 32,2% secara year on year. Hasil ini membalikan ekspektasi ekonom dari ramalan adanya perlambatan. Di saat yang sama, impor negeri tirai bambu naik 36,7%. Tercatat, surplus perdagangan pada bulan Juni menembus angka 51,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi yang tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Animo global untuk barang-barang China seperti bahan medis dan peralatan work from home membantu memacu ekspor tahun ini seiring dengan kenaikan harga. Pertumbuhan ekspor China disokong oleh permintaan kuat dari Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Meskipun di periode yang sama, permintaan dari Amerika Serikat melambat. Pemerintah Amerika Serikat pekan ini akan memperingatkan perusahaan-perusahaan multinasional tentang resiko menjalankan operasional di Hong Kong. Dikutip dari Financial Times pada hari Selasa, perusahaan-perusahaan menghadapi ancaman karena pemerintah China menambahkan wewenangnya untuk mengakses data yang disimpan di perusahaan asing di Hong Kong. Belit baru dari Beijing itu memungkinkan pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam tindakan yang dianggap diskriminatif terhadap warga atau entitas China. Tekanan yang diberikan oleh pemerintah China disinyalir merupakan bagian dari ketegangan Washington-Beijing atas perselisihan kasus demokrasi untuk Hong Kong serta konflik minoritas Muslim Uyghur China.